Nah, sudah. Saya full screen dulu. Sudah ya? Sudah. Oke, jadi perdebatan tadi sebenarnya atau diskusi kita tadi kan soal keindahan. Nah, estetika sebagai ilmu atau sebagai kajian itu memiliki 4 wilayah sebenarnya yang bisa kita lihat dalam 4 poin. Pertama adalah estetika sebagai prinsip-prinsip keindahan. Yang kedua sebagai kajian soal persepsi atau pencerapan indrawi. Yang ketiga, estetika persoalan perawatan kecantikan, semacam urusan-urusan salon dunia perempuan gitu. Dan yang terakhir, estetika sebagai filsafat kesenian atau seni. Jadi semuanya itu sah saya kira ketika kita mengartikan estetika itu adalah prinsip-prinsip keindahan. Maka kalau ada kalimat nilai estetisnya di mana ini, maka dalam hal ini yang dimaksudkan adalah nilai keindahannya di mana, gitu ya. Jadi persoalan keindahan saja. Nah, yang kedua, estetika sebagai kajian tentang persepsi. Ini sebenarnya membawa estetika pada wilayah yang lebih saintifik atau ilmiah gitu. Jadi bukan pada objeknya atau hakikat keseniannya, tapi pada alat apa yang kita pakai sehingga kita bisa mencerap keindahan atau kesenian. Ini nanti berkembang pada ilmu psikologi seni gitu ya. Kalau kemudian muncul juga biologi seni. Tapi estetika sebagai kajian tentang persepsi atau pencerapan indrawi ini muncul pertama kali oleh pencetus istilah estetika sendiri, Baumgarten itu di abad 18. Karena dia mengakarkan pada istilah estetika sebagai istilah yang berkaitan dengan indrawi, aistesis ya, artinya pencerapan indrawi. Jadi persoalannya adalah indra ini, bukan persoalan rasa. Jadi lebih ke ilmiah gitu kira-kira. Nah, yang ketiga adalah persoalan kecantikan yang sebagaimana ini berkembang di dunia salon. Kita lihat muncul berbagai klinik estetika di kota-kota gitu. Ini sebenarnya adalah pengembangan dari estetika dalam prinsip keindahan. Jadi keindahan itu dibawa kepada dunia ketubuhan saja. Jadi keindahan ketika dilihat di dalam ketubuhan atau ragawi, maka yang dijadikan bahan adalah perempuan, yaitu kecantikan. Sehingga berkembang klinik-klinik kecantikan. Jadi yang dimaksud estetis di sini berarti cantik atau tidak. Gitu. Nah, kalau di dalam ilmu estetika, bagaimanapun sebagai ilmu sebenarnya urusan kita itu lebih luas dari itu. Maka disebut filsafat seni. Jadi kalau filsafat seni maka kita akan mengkaji seluruh persoalan yang luas di dalam seni secara filosofis. Artinya penuh dengan kritik, penuh dengan pertanyaan, penuh dengan analisis. Jadi istilah estetika yang mencakup semuanya itu adalah filsafat seni. Artinya estetika itu adalah cabang dari ilmu filsafat. Saya kira ini mencakup semuanya, termasuk perkembangan seni nanti ketika seni itu bisa keluar dari keindahan, artinya tidak melulu indah. Gitu ya. Jadi itu pengantarnya ya. Nah, coba kita lihat perkembangan estetika sejak zaman klasik atau abad kuno. Estetika klasik ini kira-kira berlangsung sampai abad 7 yang kemudian nanti menjadi abad pertengahan. Ini saya sampaikan konsep-konsep atau tema-tema yang mendominasi sehingga itu dijadikan dasar oleh estetika klasik. Yang pertama adalah konsep mimesis, teknik dan rasional. Mimesis ini sebenarnya adalah gagasan dari Plato. Menurut Plato, karya seni itu tidak lain adalah tiruan gitu ya. Jadi mimesis itu artinya tiruan. Ini akan bisa kita bahas sendiri, tapi saya akan menyampaikan poin-poin pokoknya saja.
mengurusi anak. Tadi sampai estetika klasik ya. Ini berakar pada tradisi Barat. Tradisi Barat, sebagaimana kita tahu, berakar pada Yunani. Tadi makanya saya menyinggung Plato ya. Dan ini sangat penting atau sangat menjadi ukuran sampai jauh itu, sampai abad modern juga saya kira. Bahwa karya seni adalah mimesis. Artinya kalau kita lihat karya seni harus indah, maka keindahan itu harus menggambarkan realitas atau kenyataan. Kenapa? Karena menurut Plato karya seni yang baik itu ya harus merepresentasikan atau menggambarkan kenyataan. Jadi gitu kira-kira. Jadi karya seni itu intinya adalah di ruang. Maka harus rasional. Karena tidak mungkin karya seni itu tidak masuk akal gitu. Jadi harus berdasarkan kenyataan. Selain itu karya seni pada masa-masa klasik ya berbeda dengan zaman modern, seni menjadi ilmu sendiri. Seni pada masa itu menjadi satu dengan urusan profesi, keahlian. Maka disebut karya seni itu disebut teknik ya. Jadi urusan dengan keahlian atau profesi. Dalam masa itu tentu saja tidak ada istilah seni atau seniman. Bahwa seni itu menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang disebut orang-orang maju, kira-kira begitu. Nah, pada masa itu karena sifatnya adalah keahlian, maka karya seni itu dianggap harus memiliki fungsi. Atau tadi Pak Suli sempat membahas, karya seni yang baik harus berfungsi, artinya fungsional, baik secara etis, moral, ataupun sosial dalam masyarakat. Kalau kita bandingkan dengan perkembangan modern, tentu sangat berbeda. Seluruh karya seni modern kan sangat didominasi oleh dunia seni sendiri ya, maka bahkan kemudian muncul karya seni tidak harus berfungsi secara sosial. Misalnya, apa sih fungsi dari musik-musik atau tari-tari kontemporer atau lukisan-lukisan abstrak? Kan tidak ada fungsinya itu. Lebih berfungsi misalnya kerajinan-kerajinan, lebih berfungsi misalnya tekstil-tekstil, seni-seni yang sifatnya kerajinan. Jadi begitu, di masa klasik, karya seni memang berhubungan dengan fungsinya. Sesuatu itu disebut indah kalau dia berfungsi. Nah, ukuran fungsi atau keindahannya, ini tadi dasarnya disebut istilahnya adalah sumetria atau kita